Karena kita nggak pernah tahu nih teman-teman, perjuangan orang lain, perjuangan teman-teman yang lain itu seperti apa, susahnya, jatuh bangunnya, kita nggak akan pernah tahu. Yang kita lihat cuma hasilnya, oh mereka sudah sukses. Nah itulah teman-teman, setiap perjuangan, setiap manusia pasti punya proses masing-masing. Entah itu menyakitkan, entah itu menyedihkan, entah itu menyenangkan, tapi kita jalani dengan bersyukur. Halo, assalamualaikum. Hai semuanya teman-teman, gimana kabar kalian semua? Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah lama banget ya aku udah nggak bikin konten, kira-kira mungkin udah hampir 2 bulan karena kesibukan aku praktek. Tapi untuk kali ini aku akan membahas tentang quarter life crisis, yang dimana kayaknya banyak banget sekarang remaja-remaja tengah hingga akhir sampai dewasa awal yang sedang mengalami quarter life crisis. Jadi aku pengen ngebahas ini, insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang memang ada di dalam fase tersebut. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Quarter life crisis ini dialami oleh seseorang yang berusia 18 sampai 30 tahun. Biasanya mengalami yang pertama tidak memiliki arah tujuan maksudnya. Kemudian yang kedua khawatir, bingung, cemas berlebihan. Lalu yang ketiga galau akan ketidakpastian hidupnya di masa mendatang. Nah, umumnya kekhawatiran ini meliputi masalah. Yang pertama, relasi, bisa keluarga, suami atau istri, atau teman. Contohnya, apakah mereka bisa mengerti keadaanku, atau apakah mau menerima aku, mau membantu aku. Ini yang dialami di fase-fase tersebut. Kemudian yang kedua, bisa karena percintaan. Contohnya, apakah pasangan aku ini mau menerima aku apa adanya. Dan terkadang kita juga merasa tidak dihargai oleh pasangan kita. Nah, yang ketiga, karir. Contohnya, kebingungan dalam mencari karir yang cocok nih teman-teman. Fase ini bisa saja ditimbulkan akibat ketidakcocokan latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang didapatkan atau rasa jenuh dengan pekerjaan saat ini. Nah, ini juga cukup banyak juga yang mengalami hal tersebut. Karena kalau misalnya kita lagi mencari karir kan biasanya orang-orang kepengennya yang sesuai dengan pendidikan. Latar belakang pendidikan aku misalnya psikologi, aku pengen banget dan harus banget masuk HRD misalnya kayak gitu. Tapi kenyataannya enggak, dan itu terkadang bisa bikin bingung individu tersebut, loh kok jadi nggak sesuai banget nih sama passionku kemarin, sama kuliahku kemarin, gimana nih, terus kepikiran kayak gitu. Dan yang harus dilakukan adalah diterima dan dijalani begitu teman-teman. Karena yang namanya orang bekerja itu ya faktor keberuntungan begitu. Kita nggak bisa memilih atau mengharapkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita, karena faktor keberuntungan tadi ya. Misalnya kita udah dapet nih pekerjaan yang memang sesuai dengan passion kita, tapi ternyata 3 bulan ke depan beda semuanya, nggak sesuai ekspektasi. Itu bisa aja terjadi loh teman-teman. Jadi intinya kalau memang kita ketemu sama pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion kita jalani, kita hadapi, dan kita ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita mendapatkan ilmu baru dari pekerjaan tersebut, dan itu pasti menguntungkan kita ke depannya. Jadi tetaplah bekerja, tetaplah berkarir, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian yang keempat, kehidupan sosial. Contohnya, aku belum mendapatkan pekerjaan, atau mungkin aku takut miskin, atau mungkin kenakalan remaja. Jadi misalnya pada saat remaja aku pernah melakukan hal yang tidak baik yang menjadikan minder untuk bersosialisasi.
atau pernah mengalami perceraian atau mengalami sakit yang menahun atau menular. Nah, ini juga bisa terjadi life crisis, quarter life crisis. Nah, apa teman-teman yang menyebabkan seseorang itu mengalami quarter life crisis? Yang pertama, pernah mengalami bully. Jadi sewaktu sekolah pernah menjadi korban bully. Bisa juga di dalam keluarga, orang tua misalnya membanding-bandingkan dengan saudaranya yang lain, dengan merendahkan individu, dengan melabeling, mohon maaf, bodoh, atau mungkin dengan kata-kata malas, atau mungkin dengan kata-kata negatif yang lain, dengan maksud nih orang tua mau memotivasi, tapi ini motivasi yang kurang tepat ya, untuk para orang tua. Jadi ini bisa mengakibatkan si individu mengalami quarter life crisis. Jadi kita sebagai orang tua hati-hati dalam berbicara dengan anak, apalagi untuk calon ayah bunda ya. Jadi mesti betul-betul diterapkan pola asuh yang baik. Kemudian bisa juga karena individu melihat tetangga atau orang di sekelilingnya kehidupannya jauh lebih baik daripada keluarganya. Itu pun juga bisa menjadikan minder dan mengalami quarter life crisis. Jadi artinya teman-teman, kita tidak usah iri, tapi kita syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan itu kita akan menjalani hidup dengan tenang, kemudian dengan ikhlas, dan juga bisa menerima keadaan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yang menyebabkan seseorang mengalami quarter life crisis adalah mengalami masalah pekerjaan atau finansial. Sudah selesai pendidikan tapi belum mendapat pekerjaan atau di PHK. Seperti saat ini ya teman-teman, masa pandemi ini banyak orang yang mengalami quarter life crisis atau usahanya bangkrut. Nah, sebenarnya nih teman-teman, kita tidak usah putus asa. Memang sih terlihat berat ya untuk dijalani, tapi ya kalau kita ikhlas, balik lagi, kemudian kita bangkit, dan ini tuh sebenarnya banyak cara teman-teman untuk kita tuh bisa maju kembali gitu. Asalkan kita tenang dan mulai mencari strateginya. Nah, kemudian selanjutnya adalah merencanakan karir di masa depan. Ini juga bisa menjadikan seseorang mengalami quarter life crisis. Memiliki ambisi dan ekspektasi yang tinggi terhadap sesuatu, kemudian tidak mencapai target, yang berakibat individu mengalami quarter life crisis. Jadi diusahakan buat teman-teman yang memiliki ambisi, diusahakan yang normal saja teman-teman. Atau kita memiliki ambisi atau ekspektasi tinggi nih, tapi kita juga punya pemikiran bahwa nanti bisa saja kepending, bisa saja gagal di tengah jalan, atau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita di awal. Jadi kita tuh udah punya pemikiran-pemikiran yang positif, yang negatif terlebih dahulu. Nah, negatif di sini maksudnya adalah untuk menjadikan mindset kita positif ke depannya, bahwa segala sesuatu ini tidak bisa instan, tidak bisa lancar dengan baik, pasti ada kerikilnya gitu loh, tapi hasilnya akan lebih baik. Kita akan berharap seperti itu ya teman-teman, dan ya kita jalani aja gitu dengan nyaman, dengan tenang, dan juga jangan lupa untuk berdoa. Kemudian bisa juga karena menjalani hidup mandiri untuk pertama kalinya atau merantau. Jadi semacam shock gitu ya, biasanya sama orang tua, tapi ini harus merantau, harus jauh harus jauh dari orang tua, atau mungkin karena anak pertama gitu ya, harus menjadi tulang punggung keluarga, menggantikan ayah, atau mungkin benar-benar harus mencari nafkah. Ini pun juga bisa menjadikan quarter life crisis, begitu teman-teman. Tapi balik lagi, kita harus jalani, kita harus tahu nih informasi-informasi apa sih yang kita harus dapat gitu ya sebelum kita merantau. Oh iya, ternyata ada pekerjaan nih di luar kota dengan gaji sekian misalnya, atau mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang sudah aku dapat, bisa nih untuk masuk dalam pekerjaan tersebut. Nah, itu pun kita harus cari tahu ya teman-teman, seperti apa ke depannya. Kemudian yang kelima,
menjalani hubungan romantis yang serius untuk pertama kalinya. Nah, biasanya nih untuk laki-laki atau perempuan gitu ya, baru menemukan cinta pertamanya gitu. Terus tiba-tiba nggak jadi gitu, tiba-tiba putus setengah jalan. Nah, ini tuh langsung galaunya mungkin bisa dibilang berlarut-larut gitu, dan itu sebenarnya nggak baik ya teman-teman. Hidup kalian ini nggak sebatas di situ saja gitu. Jadi kalian harus tetap maju dan jangan jadikan kiamat untuk diri kalian kalau kalian tuh gagal dalam menghadapi sesuatu gitu. Kalian harus tetap jalan, kalian harus tetap mempunyai strategi ke depannya. Tapi mungkin ini semua proses ya teman-teman. Proses ini harus dijalani dengan progres. Progresnya dari mana? Dari diri kita sendiri. Kemudian yang keenam, mengalami putus cinta setelah menjalani hubungan yang serius sekian lama. Jadi ya hampir sama dengan pacaran pertama kali gitu ya teman-teman. Ya mungkin rasanya kayak runtuh gitu, hati, hidup kok kayak aneh banget gitu. Udah 9 tahun pacaran misalnya, terus tiba-tiba nggak jadi karena nggak direstui, atau mungkin karena hal-hal yang lain yang tidak diduga gitu. Nah, ini balik lagi teman-teman, kita memang mengalami trauma, tapi harus punya strategi lagi ke depannya. Kita harus obatin nih psikologis kita. Jangan sampai kita terlalu berpikir, oh aku mau melakukan self harm aja misalnya. Itu nggak boleh banget ya teman-teman. Kita harus bisa semangat untuk ke depannya ya, karena hidup kalian ini sangat berarti. Kemudian melihat teman sebaya sudah mencapai impiannya lebih dulu. Nah, ini juga banyak nih yang mengalami quarter life crisis karena hal tersebut gitu. Wah, temenku nih udah naik jabatan, sementara aku belum ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, ini kita tuh harus punya strategi, kita harus punya cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita nggak pernah tahu nih teman-teman, teman kita itu sudah bahagiakah atau mereka masih banyak masalah. Yang pasti kalau misalnya banyak masalah, ya sudah pasti ya, maksudnya banyak masalah sini adalah ujian hidup nih teman-teman. Pasti ada aja yang tiba-tiba harus kena omel leader, atau mungkin pernah mengalami sakit dan lain sebagainya. Jadi kita jangan cuman ngelihat teman kita tuh, oh enak ya dia punya kerjaan, oh enak ya dia udah naik jabatan dan lain sebagainya. Pasti ada ujiannya kok. Untuk mencapai ke situ tuh pasti ada ujiannya. Dan kalian sekarang ini fokus dengan diri kalian sendiri. Tujuannya apa? Nah, itulah yang kalian lakukan step by step. Kemudian sulit untuk menentukan apakah harus menjalani hidup dengan keinginan diri sendiri atau sesuai dengan tuntutan keluarga. Nah, inilah teman-teman, kadang ya ini suka jadi dilema ya. Aku pengennya jalur A, tapi orang tua pengennya jalur B. Kita bisa untuk diskusi baik-baik dengan sopan dengan orang tua bahwa mohon maaf nih ayah ibu, saya ada pilihan seperti ini, bagaimana ya baiknya. Oh nggak usah, ini kayak gini aja, kamu tuh hidupnya lebih baik seperti ini misalnya itu. Gak apa-apa teman-teman, kita coba dulu aja, kita jalani baik-baik. Mungkin orang tua maksudnya baik, tapi dari situ kita bisa merencanakan mungkin hal-hal yang lain begitu ya teman-teman. Seperti seperti balik lagi ke yang tadi gitu ya, kita kerja nih ya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, nggak mungkin kan kita menunggu sampai lama, sampai nganggur bertahun-tahun untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Kayak gitu aja teman-teman. Jadi kita jalanin pekerjaan yang ada di depan mata yang memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sama dengan orang tua tadi, pilihan orang tua adalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita diposisikan seperti itu. Jalanin teman-teman, pasti nanti ada hikmahnya, pasti nanti banyak manfaatnya dan banyak ilmu yang akan kalian dapat. Jadi tetap semangat ya buat teman-teman yang memang harus berkorban untuk orang tua, tapi itu adalah jalan yang terbaik yang bisa menjadikan kalian sukses pada masanya nanti ya. Oke, yang selanjutnya adalah
khawatir akan tertinggal dalam kepastian hidup seorang diri. Nah, ini buat teman-teman, janganlah kita tuh terlalu banyak untuk diam, terus untuk berpikir apa ya harus ngapain nih, harus ngapain, tapi hanya dipikirin aja, nggak dilakukan. Nah, itu nggak boleh banget teman-teman. Kalian nggak boleh mager. Kalian harus punya strategi, kalian harus punya masa depan yang cerah, gitu ya. Nah, teman-teman, untuk menghadapi quarter life crisis, teman-teman itu bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena kita nggak pernah tahu nih teman-teman, perjuangan orang lain, perjuangan teman-teman yang lain itu seperti apa, susahnya, jatuh bangunnya, kita nggak akan pernah tahu. Yang kita lihat cuma hasilnya, oh mereka sudah sukses. Nah, itulah teman-teman, setiap perjuangan, setiap manusia pasti punya proses masing-masing. Entah itu menyakitkan, entah itu menyedihkan, entah itu menyenangkan, tapi kita jalani dengan bersyukur. Artinya kita bisa menjalani kehidupan ini, kita bisa menghadapi ujian ini, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat bagus gitu loh teman-teman, sangat membanggakan. Apalagi kalau kita sudah sampai selesai ujiannya, sampai benar-benar kita tuh tuntas gitu loh, mendapatkan nilai yang bagus untuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah ubah keraguan menjadi tindakan. Nah, ini teman-teman, balik lagi ya, kita tuh nggak boleh mager, kita tuh nggak boleh ragu, aku bisa nggak sih, terus nanti gimana nih, saingannya banyak banget dan lain sebagainya. Kalian itu punya potensi loh teman-teman, diri kita sendiri ini punya potensi, dan terkadang memang sih bisa dipatahkan oleh bisa jadi kritikan ya, kritikan dari orang itu bisa mematahkan gitu. Tapi yang paling betul adalah jangan kita langsung down, jangan kita langsung unmotivated, tapi kita jadikan kritikan atau jadikan apa yang kita lihat tuh motivasi buat diri kita sendiri gitu loh teman-teman. Kita tuh harus bergas, kita tuh harus punya impian, kita tuh harus berjuang, kita tuh harus menjalani ini, kita tuh harus memulai ini semua gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kita hanya ragu, kita hanya diam di tempat, kita nggak akan pernah tahu kita berhasil atau tidak. Nah, kalau misalnya kita berhasil, berarti kita kan mempunyai target-target selanjutnya. Tapi kalau misalnya kita belum berhasil, artinya itu jadikan pembelajaran buat diri kita, pengalaman yang terbaik gitu loh. Jadi kegagalan itu bukan suatu hal yang mengerikan ya teman-teman, tapi memang itulah fase kehidupan. Lalu yang ketiga, kita temukan orang-orang yang bisa mendukung diri kita. Entah itu orang tua, saudara, adik kakak, sepupu, atau mungkin pasangan kita, suami, istri, atau mungkin orang-orang terdekat lainnya yang bisa membangkitkan motivasi kita. Tapi seandainya kita tidak mempunyai itu, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Hanya kita sendiri loh teman-teman. Kita mendapatkan motivasi dari orang lain, kalau kitanya pun tidak memiliki motivasi untuk diri kita sendiri pun juga sama aja bohong teman-teman. Jadi kuncinya adalah di diri kita sendiri. Fokus ke tujuan. Kemudian yang keempat adalah belajar mencintai diri sendiri. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Kita tahu kekurangan kita apa, kita perbaiki baik-baik ya, kita belajar lagi, kita kenal sama orang-orang baru yang positif tentunya. Terus kita juga tahu nih kelebihan kita apa. Nah, itu kita jadikan semangat untuk diri kita sendiri, bahwa aku juga punya kelebihan loh. Di samping kekurangan aku, kita jalanin nih bareng-bareng kelebihan dan kekurangannya. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Kemudian yang keenam adalah yang kelima ini adalah tuliskan target. Nah, ini ya, jadi kita mapping target kita di buku catatan gitu. Oh, nanti aku 1 tahun ke depan mau buka usaha. Nah, sebelum buka usaha berarti aku harus punya modal yang cukup, ya kan? Modal yang cukup ini bukan berarti harus modal yang besar banget ya teman-teman, bisa modal kecil-kecilan dulu, ya kan? Kita usaha yang kecil-kecil dulu, kemudian kita bisa join sama teman misalnya, atau mungkin kita punya impian yang lain, mau lanjutin S2, mau lanjutin S3, S1, atau mungkin hal yang positif yang lainnya gitu ya. Tapi asalkan kita punya targetnya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan target, itu paling tidak bisa memotivasi kita. Tapi jangan terlalu banyak dulu nih teman-teman targetnya. Aku mau ini, akhirnya semuanya nggak kecapai, atau mungkin udah terlanjur mager gitu. Satu-satu dulu, mungkin 2 atau 3 boleh ya. 1 ini sudah selesai, oke, step yang lainnya, seperti itu teman-teman. Gagal 1, kita punya option yang lain. Jadi kita nggak
langsung stuck begitu aja. Lanjut, yang ke 6, fokus dengan tujuan. Nah, fokus dengan tujuan ini sangat penting ya teman-teman dalam menjalani hidup. Sekarang tujuan aku apa nih? Misalnya mau kuliah lagi S2 misalnya. Ya kita fokus gitu. Kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, ikut seminar, ya kan, ikut kursus dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai terkecoh dengan yang lain. Kalaupun kita mau kerja, kita bagi waktunya tuh yang baik teman-teman. Jangan sampai di tengah jalan salah satunya, entah itu kuliah atau kerja, jadi korban. Yang ada rugi teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh, ikuti kegiatan aktif dan positif. Nah, ini bisa seminar atau mungkin gabung dalam komunitas, ikut magang, atau mungkin kerja part-timer jika belum mendapatkan pekerjaan tetap. Gak ada salahnya loh teman-teman, semakin banyak kita mengikuti hal-hal tersebut, semakin kita ketemu sama orang-orang baru, ya kan, semakin banyak juga pengalaman yang positif, dan itu sangat bermanfaat banget buat diri teman-teman. Kemudian yang ke-8, cari dan tingkatkan skill. Kalau kalian teman-teman punya skill yang bagus, entah itu make up atau mungkin melukis atau mungkin handcraft ya, kerajinan tangan atau memasak atau apapun itu, main musik dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan batu loncatan pertama. Oh iya, aku kan punya skill nyanyi nih misalnya, aku deh coba deh covering lagu siapa kayak gitu kan, atau mungkin ngelukis. Nah, ngelukis terus kita upload nih ke sosial media ya kan, sekarang udah banyak banget kan, udah canggih banget, dan terutama YouTube ini nih, kita bisa mengekspresikan diri kita yang positif di dalam media sosial ini. Terus lama-lama kita udah semakin expert gitu ya, kita lihat tutorial di YouTube dan lain sebagainya. Terus kita share lagi ke teman-teman di komunitas yang tadi kita udah ikutin, terus kita share di grup-grup seminar yang sudah kita ikutin juga. Semakin banyak kita dikenal, sama aja kita self marketing, dan itu lama-lama mulai ada yang order, "Kak, aku mau dong dilukisin ini," atau mungkin, "Kak, aku mau dong di make upin ini." Semakin banyak yang mengenal kita, semakin berhasil juga kita untuk meningkatkan skill kita teman-teman. Jadi dari situ kita bisa buka misalnya open PO ya kan, istilah kayak gitu, atau mungkin ya bolehlah seminggu aku make upin orang kayak gitu, entah dia ke rumah aku atau mungkin aku yang visit dia. Itu bisa diatur teman-teman, asalkan kita mau mencoba. Jadi semangat ya buat yang lagi mencari skill atau yang sudah mempunyai skill, terus kalian tingkatkan. Lalu yang ke-9, kita juga wajib nih teman-teman untuk merawat diri dan sempatkan waktu untuk berolahraga, karena olahraga itu penting ya teman-teman, untuk memotivasi diri kita, untuk memotivasi psikologis kita menjadi lebih semangat dan lebih sehat. Lalu makan makanan yang bergizi. Sampai belibet ngomongin, sorry. Terus yang ke-10 adalah kita ke psikolog nih teman-teman. Kalau kita kiranya masih ngerasa kok nggak ada perubahan atau mungkin makin down dan lain sebagainya, kalian boleh banget kunjungin psikolog untuk berkonsultasi dan mendapatkan penanganan yang lebih lanjut gitu ya teman-teman. Quarter life crisis bisa menyerang siapa saja, karena sesungguhnya masalah hidup adalah sesuatu yang sangat wajar, dan hidup ini penuh ujian, jadi mesti dihadapi dan dijalani dengan baik. Dalam menghadapi fase ini, kita membutuhkan fisik dan mental yang kuat. Jadi untuk pejuang yang dalam fase quarter life crisis, kalian mesti semangat dan jangan lupa untuk selalu mensyukuri apa yang Allah sudah berikan terhadap diri kita. Semangat buat teman-teman. Baik teman-teman, sekian video dari saya, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, subscribe di channel ini, kemudian di share ke sosial media lainnya sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu sehat, dan jangan lupa ya teman-teman untuk selalu memakai masker, kemudian menjaga kebersihan ya, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan agar kita selalu sehat dan terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa buat yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Sehat buat kita semua ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.